Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, peserta calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bualemo. Izinkan saya untuk menampilkan hasil karya saya dalam demonstrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berupa komik yang berjudul Pak Andri dan Permasalahannya. Pak Andri seorang guru matematika di SMP Nusantara. Beliau terlihat merenung setelah kembali dari kelas. Kenapa anak-anak dalam pembelajaran tadi kurang bersemangat ya? Tiba-tiba muncul Pak Erik yang juga baru keluar dari kelas pembelajarannya. Selamat pagi Pak Andri. Kenapa terlihat bingung Pak? Selamat pagi juga Pak Erik. Iya nih Pak, saya lagi berpikir Pak. Kenapa dalam pembelajaran tadi anak-anak kurang terlihat antusias? Memangnya kondisi di dalam kelas tadi bagaimana, Pak? Dalam pembelajaran tadi, saya melihat beberapa siswa saya hanya diam tanpa memberikan respon sama sekali, Pak. Sementara yang lain terlihat cepat sekali menangkap materi yang saya berikan. Oh, begitu. Belum lagi, ada yang aktif sekali dan suka sekali bergerak dan berbicara, Pak. Wah, keren sekali siswanya Pak Andri. Loh, kok keren, Pak? Ini malah bikin saya bingung, Pak, dalam mengajar. Harusnya Bapak bersyukur bisa mempunyai kelas yang beragam karakter seperti itu, Pak. Jadi, Bapak punya kesempatan banyak untuk mengembangkan berbagai jenis potensi siswa. Wah, saya gagal paham ini sama pernyataan Bapak. Pak Andri ingat pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Saya ingatnya tentang asas pendidikan, Pak. Ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, Pak. Bahwa sebagai guru itu kita harus mampu menjadi suri tauladan bagi siswa, mampu membangkitkan semangat serta memberikan dorongan kepada siswa kita, Pak. Nah, itu Pak Andri tahu. Tapi jangan lupa, Pak, bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan, Pak. Maksudnya bagaimana itu ya, Pak? Jadi, dalam mendidik siswa, kita harus menuntun mereka untuk bisa berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing, Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu layaknya petani yang sedang menanam jagung. Anak-anak diibaratkan bulir-bulir jagung. Jika biji jagung ditanam di tempat yang subur, mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun kualitasnya kurang baik, dapat tumbuh dengan baik, Pak. Karena perhatian dan perawatan serta tangan dingin Pak Tani. Pun sebaliknya. Sedangkan menurut Pak Inwan Syahril, Pak, peserta didik itu ibarat planet-planet dalam susunan tata surya, di mana setiap planet memiliki karakternya masing-masing dan mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Misalnya Jupiter, berevolusi paling cepat, sementara Neptunus paling lambat. Tetapi semua planet tersebut tetap bergerak, tak pernah berhenti bergerak. Jadi, biarkan anak-anak berkembang dengan kecepatannya masing-masing, tanpa perlu memberikan intervensi pada kodrat anak tersebut, Pak. Biarkan mereka menjadi manusia yang merdeka tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain juga, Pak. Lantas, caranya bagaimana, Pak? Kalau saya, Pak,
Melakukan asesmen diagnosis awal sebelum memulai pembelajaran. Tujuannya buat apa, Pak? Agar saya bisa mengetahui kemampuan awal anak dalam pelajaran saya, Pak. Selain itu, saya mengerti gaya belajar yang cocok untuk masing-masing anak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya berharap bisa memberikan tuntunan yang baik dan sesuai dengan pribadi anak-anak dalam proses pembelajaran, Pak. Wah, dapat ilmu baru ini saya, Pak. Alhamdulillah, sama-sama masih belajar juga, Pak. Untuk pembelajarannya bagaimana ya, Pak? Dalam pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber belajar, model pembelajaran yang kooperatif seperti PBL, Discovery Learning, atau Project Based Learning, Pak. Bahkan, saya menggunakan pendekatan TPEC seperti games, video, animasi, kuis. Terkadang saya memberikan tugas kepada mereka membuat video melalui TikTok juga loh, Pak. Jadi pembelajaran yang dilakukan Pak Erik bervariasi ya. Yang menarik buat saya, Pak, memangnya tidak mengapa anak-anak diberikan tugas menggunakan aplikasi TikTok. Jelas tidak apa-apa, Pak. Kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus menyesuaikan dengan zamannya siswa kita, Pak. Sehingga anak-anak juga nantinya mempunyai keahlian yang memang dibutuhkan pada zamannya mereka. Tapi jangan lupa, tetap arahkan dan ingatkan anak untuk tetap berlaku sesuai dengan kebudayaan di sini, Pak. Baik, Pak. Hal tersebut sesuai juga dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Boleh lihat tugas TikTok yang Bapak maksud tadi, Pak? Sebentar saya carikan, Pak. Ini, Pak, kemarin tugas yang mereka kerjakan. Isn't just a play date to you. Can't take big dick, but I suck on it. I ain't fucking with a pussy, get a pump on it. Been a bitch with the pussy on me, honey. Whipped out my dick, then I hump on it. Ternyata bisa juga ya, Pak, TikTok dimanfaatkan sebagai media pengerjaan tugas. Benar, Pak Andri. Selain itu, ini sebagai upaya kita untuk membentuk peradaban bangsa juga, Pak. Banyak yang mengatakan bahwa konten TikTok itu tidak baik. Jadi, tugas kita mengisi konten TikTok tersebut dengan hal-hal yang baik. Salah satunya ya dengan mengisi materi-materi pelajaran seperti ini, Pak. Selain itu juga, pendidikan merupakan wadah terjadinya interaksi pengajaran, di mana kebudayaan dari suatu masyarakat akan terbentuk. Pada akhirnya, pendidikan merupakan fondasi dari terbentuknya peradaban suatu bangsa. Jadi, langkah konkretnya di dalam kelas bagaimana ya, Pak? Kita bersama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, sekaligus mendorong siswa kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi. Caranya ya dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif. Gunakan juga berbagai sumber belajar, terutama budaya dan lingkungan kita. Seperti hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam, Pak. Menjaga hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan pada alam ya, Pak. Karena muara akhir dari pendidikan itu kan perubahan budi pekerti anak-anak, Pak.
Tak lupa juga gunakan teknologi sebagai pendukung pembelajaran kita, Pak. Untuk media dan tugas ya, Pak? Benar, Pak Andri, agar tercipta merdeka belajar. Alhamdulillah, saya dapat pencerahan setelah berbincang dengan Pak Ari. Nanti sering-sering kita berkolaborasi melakukan refleksi pembelajaran ya, Pak? Siap, Pak. Kalau begitu, saya mau mempersiapkan asesmen diagnosis dulu, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Pak. Semangat dan salam bahagia.